Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya, yang merupakan tugas dari pertemuan 6 mata kuliah komunikasi bisnis. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam dunia bisnis, tak jarang dari kita dituntut untuk melakukan proses komunikasi dengan mereka yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Tidak hanya itu, dalam dunia bisnis juga menuntut kita untuk dapat beradaptasi dengan segala jenis kebudayaan. Yang pertama ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis sendiri merupakan proses transfer pesan, baik itu verbal maupun non-verbal, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan makna, dan kesepakatan makna ini berguna untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang mana kita ketahui dalam dunia bisnis, tujuan tertentu tujuannya adalah untuk mencapai satu keuntungan atau profit, ataupun pengembangan bisnis yang telah ada. Proses komunikasi dilaksanakan agar tujuan-tujuan organisasi tercapai. Sedangkan kata kunci kedua adalah komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya ini bermakna komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Baik itu dari aspek suku, ras, agama, bahasa, sosial ekonomi, maupun dari segi etnis. Perbedaan tersebut pada dasarnya meniscayakan perbedaan kebiasaan, perbedaan nilai-nilai yang dianut, maupun perbedaan dari bagaimana cara orang tersebut dalam berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi lintas budaya sendiri memiliki perbedaan dengan komunikasi antar budaya. Sebagian besar orang mungkin terkadang memandang antara kedua komunikasi ini sebagai hal yang identik. Namun pada dasarnya komunikasi ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada komunikasi antar budaya, proses komunikasi hanya terjadi antara dua orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Namun pada komunikasi lintas budaya, proses komunikasi atau menukar pesan terjadi di antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya. Kalimat atau kata kunci di antara berarti orang yang melakukan proses komunikasi bukan hanya dua orang saja. Bukan hanya person to person, melainkan dalam aspek yang lebih luas lagi. Bisa saja komunikasi tersebut terjadi dalam kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Sangat berbeda dengan komunikasi antar budaya yang hanya terjadi antara dua latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, tentunya dalam proses komunikasi antar budaya yang bersinggungan ini, tujuannya sama, yaitu mencapai kesepakatan makna atau kesamaan makna. Kesamaan makna ini dicapai agar apa yang disampaikan atau seseorang yang berada pada latar belakang budaya yang berbeda dapat setidaknya mencapai atau setidaknya meminimalisir ketegangan dan juga segala kesalahpahaman yang terjadi. Meskipun kesamaan makna sangat sulit untuk dicapai ataupun mustahil, tapi mendekati kesamaan makna itu perlu dilakukan. Sebagai contoh, apabila kita ingin berkomunikasi dengan mereka yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda di dalam kelas. Tentu saja di dalam kelas terdapat banyak latar belakang budaya yang berbeda, terutama di kelas 4PRA. Untuk mencapai satu kesamaan makna tentu saja sangat sulit, karena dari kita telah membawa latar belakang ataupun nilai-nilai yang telah kita anut sejak kecil, yang telah diajarkan dari orang tua maupun diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Namun kenapa keharmonisan bisa tercapai? Karena pada dasarnya di antara ketidaksamaan tersebut merupakan kunci dari kita melakukan akomodasi yang membuat kita menjadi makhluk yang lebih toleran lagi. Nah, lalu apa tujuan dari kesamaan makna ini? Dalam hal ini ataupun dalam aspek bisnis, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan ataupun mengembangkan bisnis yang telah ada. Tentu saja orientasi bisnis adalah keuntungan. Segala hal atau pendekatan yang dilakukan dalam bisnis
Tujuannya yaitu satu, memperoleh keuntungan. Tidak terkecuali dengan proses komunikasi lintas budaya ini. Lalu apa contohnya di dalam dunia nyata? Contohnya, pada saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan dan proses komunikasi terutama dalam dunia perdagangan lebih banyak menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Contohnya, kita yang memiliki latar belakang agama Islam pasti tentunya akan mencari produk-produk yang mendukung ataupun berguna dalam kita menjalani ibadah puasa. Sebagai contoh, produk-produk untuk makan sahur ataupun produk untuk berbuka seperti mencari takjil. Proses komunikasi yang terjadi di sini adalah orang-orang ataupun produsen lebih mengedepankan produk-produk yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut ataupun dapat mengakomodir kebutuhan konsumennya yang beragama Islam. Proses komunikasi di sini mungkin tidak terjadi secara langsung. Namun, para produsen dan konsumen telah mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan. Jadi di sini terdapat kesepahaman atau kesamaan makna antara produsen dan konsumen, yaitu untuk bertransaksi seputar hal-hal yang dapat mendukung atau lancarnya ibadah puasa seseorang. Selain itu, komunikasi lintas budaya juga berguna untuk pengembangan bisnis seseorang ataupun perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan multinasional yang memiliki banyak sekali latar belakang budaya yang berbeda di antara karyawannya menerapkan satu corporate value. Corporate value tersebut digunakan untuk mengakomodir atau melebur orang-orang yang ada di dalamnya agar mereka tidak lagi membawa latar belakang budaya yang berbeda. Tujuannya apa? Yaitu satu, mencapai kesamaan makna. Kesamaan makna di sini ditujukan untuk meraih atau mencapai visi-visi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hal ini apabila perbedaan tidak dilebur, maka rentan terjadinya konflik karena kesalahpahaman baik dalam cara berkomunikasi maupun hal-hal yang menyangkut tentang perbedaan-perbedaan kebiasaan. Apa sih sebenarnya budaya itu? Banyak ahli yang telah mengemukakan pengertian-pengertian dari budaya ini. Namun dapat ditarik benang merah atau kesimpulan dari semua ini, budaya itu mengkerucut pada beberapa hal. Budaya mencakup tentang pemahaman sikap, pengetahuan, ataupun gagasan-gagasan, serta hal-hal yang menyangkut dengan pengalaman atau sharing nilai dan hal-hal lain yang menyangkut tentang sesuatu yang diturunkan, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, norma sosial, kesepakatan, maupun gagasan tentang sesuatu yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan. Budaya pada dasarnya meniscayakan manusia untuk dapat terus berkembang, karena budaya sendiri merupakan proses yang dinamis dan berkembang dari satu waktu ke waktu berikutnya. Budaya memiliki karakteristik yang khas di suatu tempat dan sulit untuk ditemukan di tempat lainnya. Karena pada dasarnya budaya merupakan proses pengolahan pikiran, persepsi manusia terhadap alamnya. Jadi, untuk dapat memahami budaya secara menyeluruh, kita harus mengetahui apa saja latar belakang dari tempat, baik itu kondisi geografis maupun kondisi sosio-psikokultural dari suatu masyarakat. Lalu, apa sebenarnya urgensi dari komunikasi lintas budaya ini di masa sekarang? Di masa sekarang yang meniscayakan tentang perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi tentu telah membawa perubahan besar dalam masyarakat kita dan telah mempengaruhi
semua aspek dari kehidupan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya teknologi informasi dan komunikasi telah membawa iklim globalisasi. Iklim globalisasi sendiri sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis. Karena dengan globalisasi maka sekat antar negara, sekat antara ruang dan waktu, keterbatasan-keterbatasan dulunya sangat menghambat kehidupan manusia dalam berbisnis telah hilang. Telah banyak organisasi perdagangan internasional seperti AFTA atau ASEAN Free Trade Area, NAFTA North America Free Trade Area, dan berbagai organisasi perdagangan bebas lainnya. Jadi, untuk dapat beradaptasi dengan interaksi antar mereka yang memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda, maka kita perlu untuk memahami dan mempelajari segala hal yang berkenaan dengan komunikasi bisnis lintas budaya. Di dalam budaya sendiri, terdapat beberapa unsur pendukung yang dapat membentuk suatu budaya. Unsur-unsur ini bagaikan sebuah kepingan-kepingan fondasi yang dapat membentuk suatu budaya agar tetap eksis di dalam suatu realitas sosial. Ya tentu komponen-komponen budaya ini dibentuk oleh pola pikir maupun budi yang terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Komponen budaya sendiri memiliki beberapa aspek yang para ahli memaparkan pemaparannya tergantung kepada pemikirannya masing-masing. Pada video kali ini saya akan memaparkan untuk yang pertama kalinya, yaitu komponen budaya menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty. Komponen yang membentuk budaya yang pertama adalah nilai-nilai, diterima atau ditolak, baik atau buruk. Nilai atau value merupakan konsepsi abstrak yang dibentuk melalui pemikiran manusia yang bertujuan untuk mengatur atau meregulasikan kelompok masyarakatnya sendiri. Tidak hanya untuk meregulasi, tetapi nilai-nilai juga dapat menciptakan suatu bentuk nyata, suatu bentuk atau produk kebudayaan yang dapat dipersepsi oleh indera. Karena pada dasarnya konsepsi abstrak pada sebuah value atau nilai yang berkembang itu tidak berbentuk. Namun untuk dapat merepresentasikannya ke dalam realitas yang nyata, biasanya para kelompok sosial atau masyarakat merepresentasikan nilai-nilai itu ke dalam suatu produk benda atau material. Nilai-nilai sendiri terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama adalah nilai yang berfungsi untuk meregulasikan masyarakat atau mengatur agar kelompok masyarakat tersebut harmonis. Yang mana nilai-nilai ini akan di kemudian hari akan disebut sebagai norma. Selain itu, terdapat juga beberapa nilai di dalam masyarakat yang diterima ataupun ditolak. Nilai yang diterima pada dasarnya merupakan nilai yang bermanfaat dan sesuai dengan jati diri masyarakat itu sendiri. Namun nilai yang ditolak merupakan nilai-nilai yang biasanya datang dari luar, yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan kepribadian dari suatu kelompok masyarakat. Sebagai contoh, nilai yang diterima adalah agama. Agama diterima kelompok masyarakat karena dinilai bermanfaat dan memiliki kesamaan terhadap tujuan dari kelompok sosial tertentu. Contoh nilai yang tidak diterima adalah salah satunya gaya hidup western atau kebarat-baratan yang penuh dengan hedonisasi maupun hal-hal yang dianggap tidak etis lainnya. Pada dasarnya nilai yang ditolak ini sangat diberi perhatian khusus oleh masyarakat agar kelompok masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya tidak menerapkan nilai-nilai ini. Dan biasanya orang-orang yang menerapkan nilai ini akan mendapatkan pengasingan atau diskriminasi dari kelompok masyarakatnya. Sedangkan komponen budaya yang kedua adalah norma. Norma sendiri merupakan aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam suatu kelompok masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, berdasarkan pada kebutuhan suatu kelompok masyarakat. Dan biasanya norma ini sangat fleksibel, terutama norma yang tidak tertulis. Norma dibentuk untuk meraih ketentraman bersama.
Komponen budaya yang selanjutnya adalah simbol-simbol. Sebagaimana yang telah saya paparkan bahwa pemikiran-pemikiran atau gagasan akal budi masyarakat berbentuk abstrak. Maka dari itu, agar bentuk yang tadinya abstrak atau tidak dapat diindra oleh manusia, bisa diindra oleh kalangan manusia sehingga dapat diturunkan, maka dibutuhkan simbol. Simbol merupakan representasi dari gagasan, dari suatu kelompok masyarakat. Sebagai contoh, simbol adalah logo. Logo di dalamnya mengandung beberapa filosofi. Filosofi tersebut tentunya merupakan identitas yang berasal dari kelompok masyarakat itu. Identitas itu menjadi pembeda yang menjadikan kelompok masyarakat itu unik. Selain dari logo, terdapat juga simbol-simbol berupa kebiasaan maupun tradisi. Tradisi merupakan bentuk atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ke dalam suatu tindakan yang dapat dilihat atau diindra oleh kita. Komponen pembentuk budaya selanjutnya adalah bahasa dan pengetahuan. Bahasa merupakan produk dari pemikiran suatu masyarakat yang berguna untuk menyampaikan informasi atau pesan antara satu orang ke orang lainnya. Bahasa merepresentasikan bagaimana suatu kelompok masyarakat berpikir. Karena pada dasarnya struktur dari bahasa juga merepresentasikan tentang bagaimana orang tersebut memahami antara satu sama lainnya. Bahasa sendiri merupakan kunci untuk memperoleh pengetahuan. Karena pengetahuan pada dasarnya tidak hanya berasal dari satu orang saja. Pengetahuan merupakan suatu proses kumulatif yang mestinya merupakan gabungan dari pemikiran-pemikiran beberapa orang. Dan bagaimana caranya untuk semua orang dapat menggabungkan pemikirannya? Caranya adalah dengan menggunakan bahasa. Untuk proses selanjutnya, bahasa merupakan kunci peradaban. Karena tanpa bahasa, peradaban manusia tentu tidak akan pernah terbentuk. Selain pemaparan komponen budaya dari Lehman dan kawan-kawan, pada bagian selanjutnya saya juga akan memaparkan komponen budaya yang dipaparkan oleh Katheotara. Komponen budaya yang pertama adalah budaya material. Budaya material sendiri merupakan budaya yang tampak oleh indera manusia, terutama yang direpresentasikan dalam bentuk barang dan sesuatu yang nyata. Budaya material sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada ekonomi. Kita bahas yang pertama, yaitu teknologi. Teknologi merupakan seperangkat alat yang berguna untuk mempermudah kehidupan manusia. Teknologi merupakan produk dari kebudayaan yang juga berasal dari pemikiran atau gagasan manusia untuk mempermudah hidupnya. Sebagai contoh, manusia pada era Paleolitikum dan Neolitikum telah mengembangkan budaya teknologi, yaitu kapak dari batu. Kapak tersebut digunakan untuk mempermudah kehidupannya. Selain itu, terdapat juga ekonomi, aspek ekonomi dalam budaya material. Ekonomi merupakan cara manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang terbatas. Ekonomi menjadi satu komponen kebudayaan karena pada dasarnya ekonomi berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan terdasarnya sampai kepada kebutuhan yang sudah termasuk dalam kebutuhan taraf tinggi manusia. Komponen budaya yang kedua adalah lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu kelompok ataupun suatu institusi yang dibentuk baik itu secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat kita, yang berguna untuk mengatur maupun mengendalikan hal-hal yang dinaungi oleh kelompok sosial atau yang dinaungi oleh lembaga sosial tersebut. Lembaga sosial yang paling dekat dengan kita adalah keluarga, yang mana fungsi keluarga adalah selain memberikan pendidikan juga memberikan perlindungan dan juga berguna untuk mewariskan nilai-nilai yang telah ada pada generasi sebelumnya. Kelompok sosial selain keluarga ada kelas sosial. Kelas sosial terbagi menjadi dua.
Yang pertama adalah kelas sosial horizontal yang itu dibedakan secara umum, umur, usia maupun jenis kelamin. Yang kedua ada kelas sosial secara vertikal, yaitu kelas sosial yang biasanya dibedakan menurut pendapatan, strata sosialnya maupun kedudukan ataupun jabatan di dalam satu kelompok masyarakat. Lembaga sosial merupakan produk dari kebudayaan dan pemikiran manusia. Yang pada zaman dahulu manusia purba ketika mulai masuk kepada masa meramu, mereka sudah mulai menetap dan membentuk kelompok. Pada zaman dahulu, tepatnya pada masa praaksara, manusia telah mulai untuk membentuk kelompok sosialnya, terutama setelah masa perundagian. Manusia yang telah menetap dan membentuk suatu sistem dalam pertaniannya, kemudian berpikir bagaimana caranya untuk dapat bertahan menghadapi segala ancaman, baik yang datang di antara sesama manusia maupun ancaman dari luar. Maka lembaga sosial pada saat itu membentuk kelompok ataupun menunjuk pemimpin di dalamnya. Setelah menunjuk pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan mengorganisir kelompok sosialnya. Komponen kebudayaan yang ketiga adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan menyangkut tentang apa yang dipahami maupun nilai-nilai yang dianut oleh seorang manusia. Seorang individu biasanya akan lebih tenang ketika memiliki satu hal yang dipercayainya. Dalam hal ini, untuk mencari ketenangan, individu memeluk satu agama tertentu. Komponen budaya yang selanjutnya adalah estetika. Estetika berarti keindahan. Tentu dalam suatu budaya tertentu memiliki produk kesenian, baik itu dalam bentuk hikayat, dongeng, tarian, maupun musik-musik tertentu. Di Indonesia sendiri terdapat banyak hasil kebudayaan dalam bidang estetika. Masyarakat pada umumnya merepresentasikan apa yang ada di pikirannya ke dalam bentuk seni, agar apa yang ada di pikirannya bisa diterjemahkan dengan lebih mudah. Dengan seni, manusia dapat berpikir lebih kritis dan juga dapat menjadi suatu wadah untuk dapat memahami sesamanya dengan lebih baik lagi. Aspek selanjutnya adalah bahasa. Jadi sama seperti yang dibahas pada pemaparan komponen budaya oleh Lehman. Bahasa juga menjadi aspek yang penting. Karena bahasa tentunya tidak terlepas dari seluruh kebudayaan yang ada di dunia ini. Masyarakat dalam satu kelompok tertentu mengembangkan satu pola bahasa. Dan pola bahasa ini menjadi cara atau wadah untuk dapat merealisasikan apa saja yang diinginkannya. Maka dari itu, bahasa menjadi satu media sentral dalam suatu kebudayaan. Dan tentu saja komponen dari bahasa turut membentuk komponen budaya-budaya yang lainnya. Pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan kepada tingkatan kebudayaan. Kebudayaan memiliki 3 tingkatan, yaitu formal, informal, dan teknis. Pembahasan yang pertama adalah pada tingkat kebudayaan formal. Tingkat kebudayaan formal berarti kebudayaan merupakan suatu hal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang memiliki prospek yang jelas. Maksudnya di sini, kebudayaan itu bersifat resmi atau formal. Resmi atau formal tentunya pada kebudayaan tersebut memiliki struktur ataupun ketetapan yang jelas mengenai apa saja komponen-komponen di dalamnya. Contoh dari kebudayaan pada tingkatan formal, yang pertama, biasanya kita dihadapkan kepada suatu situasi agar menerapkan kesopanan di dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya, ketika kita ingin berkunjung ke rumah seseorang, kita diharuskan untuk mengetuk pintu. Itu merupakan struktur formal yang telah diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya ada pada segi aspek bahasa. Bahasa yang kita pakai sehari-hari adalah bahasa Indonesia yang memiliki struktur formal, dan bahasa Indonesia merupakan produk dari kebudayaan. Struktur formal yang dimaksud adalah bahasa Indonesia memiliki suatu ketetapan ataupun struktur baku berupa struktur kalimatnya yang tidak berubah-ubah. Sebagai contoh, kita harus menggunakan subjek, predikat, objek, atau bahkan keterangan ketika menggunakan kalimat tertentu. Tingkat kebudayaan selanjutnya adalah tingkat kebudayaan informal. Berbeda dengan tingkat kebudayaan formal yang memiliki struktur ataupun ketetapan yang jelas. Kebudayaan informal tidak memiliki satu struktur yang jelas dan relatif, hanya berasal dari penglihatan atau sistem indrawi manusia lainnya. Karena pada dasarnya, kebudayaan ini memang diturunkan secara turun-temurun, namun tidak ada regulasi yang membahas secara spesifik mengapa kebudayaan ini ada ataupun alasannya untuk berguna terhadap kemaslahatan hidup manusia. Sebagai contoh, ketika mengadakan pesta, baik itu pesta pernikahan maupun hitanan, pasti sebagian masyarakat kita menggunakan jalur kuning sebagai penanda dari pesta tersebut. Terkadang di undangan telah disebutkan di peta secara jelas, namun pemasangan jalur kuning merupakan satu bentuk dari representasi dari tingkatan budaya informal. Pada dasarnya, selain tidak memiliki alasan yang jelas, juga kebudayaan ini tidak memiliki sumber ataupun tidak diketahui sumbernya yang awal itu secara jelas. Tingkatan kebudayaan selanjutnya adalah kebudayaan teknis. Pada kebudayaan teknis, segala hal yang mencakup di dalamnya harus memiliki bukti-bukti yang konkret dan juga dapat dijelaskan secara logis. Kebudayaan teknis biasanya mencakup pengetahuan-pengetahuan yang diketahui oleh manusia melalui proses penelitian ilmiah. Pada dasarnya kebudayaan ini merupakan taraf kebudayaan yang maju. Sebagai contoh, pembelajaran matematika di sekolah memiliki struktur yang jelas. Selain itu juga memiliki bukti-bukti yang nyata dan juga perhitungan-perhitungannya tidak mungkin berubah-ubah. Selain itu, beberapa dari pengetahuan-pengetahuan manusia yang telah diteliti secara ilmiah di kemudian hari bisa saja menjadi suatu bentuk kebudayaan baru. Yang dapat kita lihat adalah di negara maju. Salah satunya adalah dari aspek menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan memiliki bukti yang jelas dan juga memiliki manfaat di kemudian hari. Memang pada dasarnya hal ini merupakan satu bentuk kebudayaan yang sepele. Namun menjaga kebersihan merupakan hasil kebudayaan teknis yang telah dikaji oleh masyarakat berdasarkan pada logika dan juga bukti-bukti konkret. Di dalam suatu kebudayaan tertentu, tentu sangat dipengaruhi oleh faktor geografis maupun psikologis manusia di dalamnya. Maka dari itu, budaya yang berkembang di suatu tempat dan di suatu kondisi masyarakat tertentu pasti memiliki perbedaan dengan budaya pada kondisi masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut memiliki beberapa bentuk. Untuk itu, kita perlu mengenal bentuk-bentuk perbedaan dari konsep budaya tersebut. Ada perbedaan kebudayaan dari segi nilai-nilai sosial. Sebagai seseorang yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu, kita memiliki nilai yang dianut. Nilai tersebut telah mendarah daging dan sulit untuk diubah oleh diri kita. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, mereka memiliki nilai yang dianut berupa ketepatan, kecepatan, dan kelugasan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan, masyarakat di Amerika sangat mengedepankan tentang prospek yang jelas dan goals yang ingin dicapai harus tercapai dalam waktu dan menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin. Sangat berbeda di negara kita yang orientasi terhadap tugas
tidak sebesar di negara Amerika, dan penggunaan sumber daya dan waktu tidak seefisien di Amerika. Nilai-nilai ini terutama yang berkaitan dengan aspek pekerjaan melahirkan suatu masalah baru apabila dua kebudayaan ini bertemu di dalam satu organisasi ataupun institusi. Perbedaan dari segi yang kedua adalah perbedaan peran dan status. Di dalam suatu kelompok masyarakat pasti terdapat orang yang memiliki peran dan statusnya masing-masing. Sebagai contoh, di dalam suatu strata sosial terdapat pemimpin. Pemimpin memiliki status sebagai seorang nomor satu di dalam kelompok masyarakatnya. Perannya adalah untuk mengatur dan melakukan pengambilan keputusan yang menyangkut hal kepentingan dari orang yang dipimpinnya. Selain itu, peran dan status juga harus kita perhatikan, karena di dalam kelompok masyarakat harus mengetahui dan melaksanakan peran dan statusnya, serta tidak mengganggu peran dan status dari orang lain dalam kelompok masyarakat tertentu. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan, dan juga selanjutnya ada konsep waktu. Konsep waktu merupakan penghargaan terhadap waktu. Yang ketiga ada konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah perbedaan bahasa perusahaan. Untuk dapat melakukan komunikasi bisnis secara efektif dan efisien sehingga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, tentunya kita perlu memperhatikan aspek budaya maupun komunikasi lintas budaya. Karena pada dasarnya komunikasi lintas budaya merupakan instrumen penting untuk kita memahami budaya orang lain. Tapi dalam proses belajar ataupun mengembangkan keilmuan terhadap komunikasi lintas budaya, kita tidak boleh terpaku kepada satu perspektif tertentu. Karena pada dasarnya dalam aspek budaya terdapat banyak perspektif di dalamnya. Di dalam proses belajar, hal-hal yang perlu kita hindari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh terpaku ataupun berpendapat bahwa seseorang dapat mempelajari atau memahami kebudayaan tertentu secara utuh dan menyeluruh. Ketika seseorang telah belajar suatu kebudayaan tertentu dan mempelajarinya dalam kurun waktu yang relatif lama, mungkin orang tersebut merasa yakin bahwa dia telah memahami secara menyeluruh apa saja yang ada ataupun apa saja produk dari kebudayaan tertentu. Namun pada dasarnya suatu kebudayaan tidak dapat dipelajari ataupun kita tidak dapat menilik informasi dan mengetahui hal-hal secara menyeluruh. Selain itu, dalam konteks budaya, kita juga tidak dapat menggeneralisir suatu perilaku individu terhadap kebudayaan yang diwakilinya. Sebagai contoh, kita menggeneralisir bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat yang lemah lembut dan pemaaf. Karena pada dasarnya tidak semuanya masyarakat Jawa adalah memiliki sikap tersebut. Maka dari itu aspek kebudayaan dan individu perlu dipisahkan agar tidak menimbulkan bias ke depannya. Setiap individu selain mewakili dirinya sendiri juga mewakili kebudayaannya. Namun aspek budaya merupakan suatu hal yang luas yang di dalamnya terdapat beragam individu dengan persepsi dan juga tingkat pengetahuan yang berbeda. Karena individu di dalam suatu kebudayaan selain memiliki latar belakang kebudayaan, juga memiliki latar belakang sosial, juga memiliki latar belakang sosio-psikologis maupun latar belakang pendidikan yang berbeda. Maka dari itu untuk mempersepsi suatu hal, kita perlu mengembangkan suatu pemikiran yang lebih terbuka lagi dan tidak mudah untuk menggeneralisir suatu kasus. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Semoga kita dapat berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda tanpa
memiliki hambatan yang berarti, terutama dalam aspek bisnis maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan proses komunikasi interpersonal yang lebih luas lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.